Shalom saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang berkata bahwa aku percaya Tuhan karena aku memiliki Roh Kudus. Memang benar bahwa kita tidak mungkin bisa percaya Yesus adalah Tuhan jikalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi saudara, pertanyaannya, setelah kita jadi Kristen, seperti Yudas Iskariot juga jadi Kristen, Ananias dan Safira juga jadi Kristen, mengapa kemudian mereka dibuang? Padahal mereka sudah memiliki. Itu satu pertanyaan, karena mereka tidak merasa dimiliki oleh Roh Kudus. Banyak orang merasa memiliki, saudara, keluarga, tapi dia tidak merasa dimiliki oleh keluarga. Sehingga dia semena-mena, sewenang-wenang seorang ayah memiliki keluarga, tetapi dia tidak merasa dimiliki. Seorang anak memiliki keluarga, tapi dia tidak merasa dimiliki. Suami dan istri, saudara, itu bukan harus rasa saling memiliki, tetapi harus belajar untuk saling dimiliki. Ketika mereka saling merasa dimiliki, sehingga kemanapun dia pergi, bahwa hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi milik istriku. Istri juga akan berkata demikian, anak juga demikian, orang tua juga demikian, sehingga mereka boleh menjaga nama suami, istri, atau orang tua atau keluarganya. Demikian juga di gereja. Jikalau kita merasa tidak dimiliki gereja, cuma memiliki gereja, saudara, kita tidak akan menjaga nama baik gereja. Demikian juga kalau kita memiliki Kristus tapi tidak merasa dimiliki Kristus, maka saudara, hidup kita semena-mena, hidup di dalam daging. Demikian juga kalau seseorang punya Roh Kudus, saudara, tetapi kalau dia tidak merasa dipunyai oleh Roh Kudus, sehingga dia merasa hidupnya dia sendiri, dia punya karunia yang hebat karena dia punya Roh Kudus. Tetapi saudara, akhirnya Tuhan bisa mengusir dia. Seperti Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk surga. Walaupun dia melakukan mujizat, bernubuat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Karena ia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia memiliki Tuhan. Karena dia memiliki Roh Kudus, dia memiliki karunia. Tapi dia merasa tidak dimiliki. Sehingga hidupnya itu, saudara, bukan lagi menjadi milik Roh Kudus, tetapi milik dia. Ketika dia dapat sesuatu, dia merasa dia. Nah, dengarkan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi apakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Oh, saya dipimpin. Kalau saudara dipimpin, berarti saudara merasa dimiliki Roh Allah. Kalau kita mau semena-mena di gereja, egois, marah, berantem, berarti kita memiliki Roh Allah. Kita yang memimpin Roh Allah. Kita punya Roh Kudus, tapi kita tidak merasa dipunyai. Kita saudara memiliki Roh Kudus, tapi kita bukan dimiliki. Roma 9:8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Anak. Jadi saudara, ketika Roh itu masuk, kita bukan lagi di dalam roh perbudakan, karena Roh itu mengambil alih kita, sehingga kita, saudara, ya, tidak perlu lagi menjadi takut, dan kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena kita sudah dimiliki, sehingga Roh itulah yang membuat kita mampu menyebut Bapa. Tetapi banyak orang Kristen sampai sekarang pun menyebut Allah Bapa, namun doa Bapa kami mereka tidak mau lakukan. Saudara, berarti saudara, ajaran Yesus yang perlu itu bagaimana kita merasa memiliki atau kita merasa dimiliki. Kita merasa punya atau kita merasa dipunyai. Itu hal yang penting sekali. Mari kita merenungkan baik-baik ini. Sehingga kita harus berkata bahwa hidupku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga aku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.